Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Laurentinus Vika Setiawan yang akan mempresentasikan mengenai pemaparan materi distribusi probabilitas kontinu untuk memenuhi UAS Statistik Ekonomi Bisnis. Langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu macam-macam distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau sesi sebelumnya. Distribusi probabilitas diskrit itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini adalah distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu itu sendiri terdiri dari distribusi normal yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini. Nah, untuk pendahuluan, distribusi probabilitas normal adalah salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Disebut pula distribusi Gauss yang merupakan probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi ini memiliki parameter berupa mean atau rata-rata dan simpangan baku. Distribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1 disebut dengan distribusi normal standar. Lanjut. Nah, bagaimana ciri-ciri distribusi normal? Nah, kurva ini berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median dan modus. Distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai yang positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Luas daerah yang terletak di bawah kurva normal, tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Nah, apa itu distribusi normal? Nah, coba bayangkan Anda mengukur sesuatu di dunia nyata yang punya banyak data, seperti tinggi badan orang dewasa, berat badan bayi yang baru lahir, kemudian skor ujian di kelas, kemudian waktu hidup lampu LED. Nah, seringkali jika Anda memiliki plot data-data ini, hasilnya akan membentuk kurva yang khas seperti lonceng. Nah, kurva ini tinggi di tengah, di mana rata-rata berada dan melandai di kedua sisinya. Inilah yang disebut dengan kurva distribusi normal, atau sering disebut dengan kurva lonceng atau bell curve. Nah, mengapa kita penting untuk mengetahui distribusi normal? Nah, karena banyak fenomena alam dan sosial mengikuti pola distribusi ini. Nah, dengan memahami distribusi normal, kita bisa memprediksi atau menghitung peluang suatu kejadian. Nah, sekarang pertanyaan kunci. Berapakah P kurung buka A kurang dari X kurang dari B? Nah, ini tuh maksudnya berapa peluang atau P suatu X jatuh di antara dua angka tertentu, yaitu A dan B. Nah, kemudian bagaimana sih rumus utama distribusi normal? Nah, jadi seperti yang dapat dilihat bahwa rumus utama distribusi normal seperti pada slide. Memang terlihat rumit, tapi kenyataannya tidak terlalu rumit atau mudah ya untuk dipahami. Seperti di dalam slide, ini merupakan rumus fungsi kepadatan peluang atau probability density function dari distribusi normal. Nah, ini N kurung buka X
mu sigma. Nah, ini merupakan ketinggian kurva pada suatu nilai X yang menunjukkan seberapa padat peluang di sekitar X. Kemudian simbol U itu dibaca sebagai mu, itu adalah rata-rata dari data kita. Nah, di kurva lonceng, mu ini persis di tengah puncak. Kemudian ada simbol yang dibaca sebagai sigma, yang merupakan simpangan baku atau standar deviasi. Ini mengukur seberapa menyebar data kita dari rata-rata. Kalau sigma ini kecil, kurvanya tinggi dan kurus. Kalau sigma ini besar, maka kurvanya rendah dan melebar. Nah, kemudian ada pi, ini pasti kita udah tahu ya, merupakan konstanta matematika yang nilainya sekitar 3,14 sekian. Kemudian ada E, yaitu konstanta matematika atau bilangan Euler. Nilainya sekitar 2,71828 sekian. Nah, intinya itu sendiri, rumus ini memberitahu kita bentuk dan posisi kurva lonceng berdasarkan rata-rata dan simpangan bakunya. Namun, kita jarang menghitung peluang langsung menggunakan rumus ini secara manual karena sangat kompleks. Nah, karena rumus dalam penghitungan manual sangat kompleks, maka diperlukan suatu transformasi. Nah, namanya itu adalah transformasi Z. Nah, apa itu transformasi Z? Yaitu merupakan pengubahan distribusi normal apapun menjadi distribusi normal standar. Nah, apa itu distribusi normal standar? Ini adalah kasus khusus dari distribusi normal, di mana rata-ratanya selalu 0, yaitu mu sama dengan 0, dan simpangan bakunya selalu 1, atau sigma sama dengan 1. Nah, mengapa hal ini perlu distandarkan? Nah, karena supaya kita bisa menggunakan satu tabel saja, tabel Z atau skor Z, untuk mencari peluang. Nah, bayangkan saja, kalau tidak distandarkan, pasti kita butuh tabel yang berbeda untuk setiap kombinasi rata-rata dan simpangan baku yang tak terhingga. Nah, kemudian bagaimana rumus transformasi Z itu sendiri? Nah, rumus transformasi Z yaitu Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nah, Z ini adalah variabel normal standar atau yang kita sebut dengan Z-score. Ini adalah nilai baru setelah ditransformasi. Nah, kemudian mu adalah rata-rata dari data asli, dan sigma yaitu simpangan baku dari data asli. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya dari transformasi ini atau rumus Z ini pada dasarnya memberitahu kita seberapa jauh nilai X dari rata-rata atau mu diukur dalam langkah simpangan baku atau sigma. Nah, terdapat 3 kondisi, yaitu yang kondisi pertama yaitu jika Z-nya positif, maka nilai X berada di atas rata-rata. Kemudian kondisi kedua yaitu jika Z negatif, maka nilai X berada di bawah rata-rata. Nah, untuk kondisi ketiga, yaitu jika hasil Z adalah 0, maka X sama dengan rata-rata. Nah, untuk ringkasannya atau singkatnya dari yang telah kita jabarkan tadi, yaitu yang pertama, kita mempunyai data yang berdistribusi normal, yaitu punya rata-rata mu dan simpangan baku atau sigma. Nah, untuk menghitung peluang kejadian, misalnya antara A dan B, kita tidak perlu rumus yang rumit. Kita ubah nilai A dan B menjadi Z-score menggunakan rumus transformasi Z. Nah, setelah mendapatkan Z-score, kita gunakan tabel Z yang berlaku universal untuk semua distribusi normal untuk menemukan peluang yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada soalnya. Jadi, sebuah perusahaan elektrik menghasilkan senter LED yang umurnya berdistribusi normal dengan rata-rata
600 dan simpangan bakunya atau sigma 20 jam. Nah, hitung peluang suatu senter LED dapat menyala antara 558 jam dan 634 jam. Nah, ini terdapat gambar kurva loncengnya. Lanjut ke perhitungan. Nah, yang pertama itu kita pahami data yang diberikan. Jadi kita catat apa saja yang kita ketahui dari soal yang diberikan. Nah, dari soal yang diberikan tadi kita ketahui bahwa rata-ratanya atau mu sama dengan 600 jam. Kemudian simpangan baku atau sigmanya berada di 20 jam. Kemudian apa yang akan kita cari? Nah, kita ingin mencari peluang senter menyala antara 558 jam yaitu X1 dan 634 jam atau X2. Nah, kemudian langkah kedua adalah mengubah nilai X tersebut, X1 maupun X2 menjadi Z atau Z-score. Nah, skor Z atau Z-score ini mengukur seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Yang rumusnya yang telah kita jabarkan pada awal tadi yaitu Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Nah, kita udah tahu rumusnya, X1 dan X2-nya kita hitung satu persatu, yaitu Z1 rumusnya X1-nya 558 dikurangi mu atau rata-ratanya 600 dibagi simpangan bakunya 20 dihasilkan minus 2,1 untuk Z1. Begitu juga dengan Z2 yaitu X2-nya 634 dikurangi mu atau rata-ratanya 600 dibagi sigma yaitu 20 atau simpangan bakunya 20 sehingga dihasilkan Z2 sama dengan 1,7. Nah, kita kan udah mengetahui nilai Z1 dan Z2. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung peluang menggunakan tabel distribusi normal standar. Nah, jadi setelah kita ketahui tadi nilai Z1-nya berapa dan Z2-nya berapa, kemudian kita mencari peluang Z kurang dari 1,7 dan mencari peluang Z kurang dari minus 2,1 dari tabel distribusi normal standar yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi, dalam tabel distribusi normal standar itu kita bisa melihat pada kolom paling kiri itu minus 2,1. Nah, karena satuan keduanya itu 0, jadi kita menggunakan baris 0. Jadi kita sesuai dengan kotak merah, minus 2,1 dan 0. Jadi dia bersinggungan di 0,0179. Nah, jadi nilai P Z kurang dari minus 2,1 adalah 0,01,79. Nah, sama halnya juga untuk P kurang dari 1,7. Nah, bisa kita lihat pada tabel 1,7 dan 0 ya. Ini angkanya 0 di atas itu. Jadi bersinggungannya di 0,9554. Nah, setelah kita mengetahui peluang masing-masing, langkah selanjutnya adalah menghitung peluang di antara kedua nilai seperti yang ditanyakan pada soal. Nah, jadi peluang senter LED dapat menyala antara 558 jam dan 634 jam adalah P Z kurang dari 1,7 dikurangi peluang Z kurang dari minus 2,1 sehingga peluangnya kan 0,9554 dikurangi peluang 0,0179. Jadi peluangnya adalah 0,9375. Nah, menghasilkan kesimpulan bahwa peluang senter LED dapat menyala antara 558 dan 634 jam adalah sekitar 0,9375%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.